Aku percaya amal ibadahku akan menolongku ke surga. Amal baikku lebih banyak daripada amal burukku. Aku percaya setiap perbuatan kita, tingkah laku kita tidak luput dari jangkauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, kebaikan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita. Begitu pula sebaliknya, keburukan, dosa, maksiat, kesalahan yang kita perbuat akan kembali pula pada diri kita. Bagaimana menurutmu jika ceritakan kepadamu kisah Ahmad bin Miskin, seorang ulama diselamatkan dari api neraka hanya karena 2 potong roti? Halo sahabat, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai diri dan keluarga kita. Imam Ahmad bin Miskin adalah seorang ulama abad ketiga dari kota Basrah, Irak. Beliau bercerita bahwa aku pernah diuji dengan kemiskinan pada tahun 219 Hijriah. Waktu itu aku sama sekali tidak memiliki apapun. Sementara aku harus menafkahkan seorang istri dan seorang anak. Himpitan besar, rasa lapar terbiasa mengiringi hari-hari kami. Maka aku bertekad untuk menjual rumah dan pindah ke tempat lain. Aku pun berjalan mencari orang yang bersedia membeli rumahku. Bertemulah aku dengan sahabatku Abu Nasr dan aku ceritakan keadaanku. Lantas dia malah memberiku 2 lembar roti berisi manisan dan berkata, "Berikan makanan ini kepada keluargamu." Di tengah perjalanan pulang, aku berpapasan dengan seorang wanita fakir bersama anaknya. Tatapannya jatuh di kedua lembaran rotiku. Dengan nada yang sayu dia memohon, "Wahai tuanku, wahai tuan, anak yatim ini belum makan. Tidak berdaya karena terlalu lama menahan rasa lapar yang menghimpit dirinya. Tolong berikan dia sesuatu yang boleh dia makan. Semoga Allah Ta'ala merahmati tuan." Sementara itu, si anak menatapku tekun dengan tatapan yang tidak akan kulupakan sepanjang hayat. Tatapan matanya menghanyutkan pikiranku dalam khayalan ukhrawi, seolah-olah surga turun ke bumi, menawarkan dirinya kepada siapapun yang ingin meminangnya dengan mahar, mengenyangkan anak yatim miskin dengan ibunya ini. Tanpa ragu sedikit pun, kuserahkan semua yang ada di tanganku. "Ambillah, beri dia makan," kataku pada si ibu. Demi Allah, padahal waktu itu tidak sesen pun dinar atau dirham yang aku miliki. Sementara di rumahku, keluargaku sangat memerlukan makanan itu. Spontan, si ibu tidak dapat membendung air matanya, menangis, dan sekecil pun tersenyum indah bak purnama. Ku tinggalkan mereka berdua dan kulanjutkan langkah kakiku. Sementara beban hidup terus bergelutan di pikiranku. Sejenak, ku sandarkan tubuh ini pada sebuah dinding, sambil terus memikirkan perancanganku untuk menjual rumah. Dalam keadaanku seperti itu, tiba-tiba Abu Nasr dengan kegirangan mendatangiku. "Hei Abu Muhammad, kenapa kau duduk-duduk di sini sementara limpahan harta sedang memenuhi rumahmu?" tanyanya. "Masya Allah," jawabku terkejut. "Dari mana datangnya?" tanyaku kemudian. "Tadi ada seseorang laki-laki datang ke Khurasan. Dia bertanya-tanya tentang ayahmu atau siapapun yang mempunyai hubungan kerabat dengannya. Dia membawa berduyun-duyun kendaraan barang penuh berisi harta," ujarnya. "Jadi aku keheranan, dia itu dahulu saudagar kaya di Basrah ini.
kawan ayahmu. Dulu ayahmu pernah memberikan kepadanya harta yang telah ia kumpulkan selama 30 tahun. Lantas dia rugi besar dan bangkrut dia. Semua hartanya musnah, termasuk harta ayahmu. Lalu dia lari meninggalkan kota ini menuju Khurasan. Di sana keadaan ekonominya berangsur-angsur baik. Bisnisnya meningkat dan berjaya. Kesulitan hidupnya perlahan-lahan pergi, berganti dengan limpahan kekayaan. Lantas dia kembali ke kota ini. Ia ingin meminta maaf dan memohon keikhlasan ayahmu atau keluarga ayahnya atas kesalahannya yang telah lalu. Maka sekarang dia datang membawa seluruh harta hasil keuntungan perniagaannya yang telah dia kumpulkan selama 30 tahun berniaga, dan ingin dia berikan semuanya kepadamu, berharap ayahmu dan keluarganya berkenan memaafkannya. Ahmad bin Miskin melanjutkan ceritanya. Kalimat puji dan syukur kepada Allah meluncur dari lisanku. Sebagai bentuk syukur, segera aku cari wanita fakir dan anaknya tadi. Aku menyantuni dan menanggung hidup mereka seumur hidup. Aku pun terkejut di dunia perniagaan, seraya menyibukkan diri dengan kegiatan sosial, sedekah, memberi bantuan, dan berbagai bentuk amal soleh. Adapun hartaku terus bertambah, melimpah ruah tanpa berkurang. Tanpa sadar, aku merasa takjub dengan amal solehku. Aku merasa telah mengukir lembaran cetakan malaikat dengan hiasan amal kebaikan. Ada semacam harapan pasti dalam diri bahwa namaku mungkin telah tertulis di sisi Allah dalam daftar orang-orang yang saleh. Suatu malam, aku tidur dan bermimpi. Aku lihat diriku tengah berhadapan dengan hari kiamat. Aku juga melihat manusia bagaikan berombak lautan. Aku juga melihat badan mereka membesar. Dosa-dosa pada hari itu berwujud dan berupa, dan setiap orang memikul dosa-dosa itu masing-masing di punggungnya. Bahkan aku melihat ada seorang pendosa yang memikul di punggungnya beban besar seukuran kota Basrah. Isinya hanyalah dosa-dosa dan hal-hal yang menghinakan. Kemudian timbangan amal pun ditegakkan dan tiba giliranku untuk perhitungan amal. Seluruh amal burukku diletakkan di salah satu sisi timbangan, sedangkan amal baikku di sisi timbangan yang lain. Ternyata amal burukku jauh lebih berat daripada amal baikku. Tapi ternyata perhitungan belum selesai. Mereka mulai meletakkan satu persatu berbagai jenis amal baik yang pernah kulakukan. Namun alangkah ruginya aku. Ternyata di balik semua amal itu terdapat nafsu yang tersembunyi. Nafsu tersembunyi itu adalah riya. Ingin dipuji, merasa bangga dengan amal solehku. Semua itu membuat amalku tak berharga. Lebih buruk lagi, ternyata tidak ada satupun amalku yang terlepas dari nafsu-nafsu itu. Aku putus asa. Aku putus asa. Aku yakin aku akan binasa. Aku tidak punya alasan lagi untuk selamat dari siksa neraka. Tiba-tiba aku mendengar suara. Masihkah orang ini mempunyai amal baik? Masih, jawab suara lain. Masih berbaik yang ini. Aku menjadi tidak tentu. Amal baik apakah gerangan yang masih terbaiki? Aku berusaha melihatnya. Ternyata itu hanyalah 2 lembar roti isi manisan yang pernah kusedekahkan kepada wanita fakir dan anaknya. Habis sudah harapanku. Sekarang aku benar-benar yakin akan binasa, sebinasanya. Bagaimana mungkin 2 lembar roti itu menyelamatkanku? Sedangkan dahulu aku pernah bersedekah
100 dinar sekali sedekah, dan itu tidak berguna sedikit pun. Aku merasa benar-benar tertipu habis-habisan. Segera 2 lembar roti itu diletakkan di timbanganku. Tak kusangka, tak kuduga, ternyata timbangan kebaikanku bergerak turun sedikit demi sedikit, dan terus bergerak turun sehingga lebih berat sedikit dibandingkan timbangan keburukanku. Tak sampai di situ, ternyata masih ada lagi amal baikku, yaitu berupa air mata wanita fakir itu yang mengalir saat aku memberikan sedekah kepadanya. Air mata tak terbendung yang mengalir kala tersentuh akan kebaikanku. Aku yang kala itu lebih mementingkan dia dan anak-anaknya dibanding keluargaku. Sungguh tak terbayangkan. Saat air mata diletakkan, ternyata timbangan baikku semakin turun dan terus memberat. Hingga akhirnya aku mendengar suara-suara berkata, "Orang ini selamat dari siksa neraka. Orang ini selamat dari siksa neraka." Sahabat, masih adakah terselip dalam hati kita nafsu ingin dilihat hebat oleh orang lain pada ibadah dan amal-amal kita? Sahabat, jangan pernah bersandar pada amal yang telah kita lakukan. Sebab dari ketertipuan ini adalah sikap bersandar kepada amal secara berlebihan. Ini akan melahirkan kepuasan, kebanggaan, riya, dan amal buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, mari kita senantiasa mengerjakan amal saleh sebanyak mungkin, namun jangan sampai merasa diri kita paling saleh, sebab amal belum cukup mengantarkan kita ke surga tanpa rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.